A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahbab al-aizza, pemirsa IHBS TV dimanapun antum berada. Sebelumnya puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Tentu yang paling agung adalah nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azanallahu jami'an. Pembahasan kita kali ini adalah kaidah membaca mad asli dan mad far'i. Ya, memahami kaidah bacaan mad asli dan mad far'i. Sebelumnya kita telah membahas arti mad, kemudian huruf-huruf mad, ya, dan bagaimana pengucapan atau praktek dari mad itu sendiri. Sebelumnya, mad itu apa? Kita sebelum roja sedikit. Mad itu adalah bahasa Arab, yaitu maddun, yang berasal dari kata madda yamuddu. Mudda, madda yamuddu, ya, maddan. Artinya atala yutilu atau zada yazidu. Artinya memanjangkan atau menambahkan secara bahasa. Adapun secara istilah, ketika ada istilah madda dalam ilmu tajwid, artinya adalah itolatus saut ini. Itolatus saut memanjangkan suara, ya. Memanjangkan suara biharfil mad, dengan huruf mad. Biharfil mad as-salasa, dengan huruf mad yang tiga. Atau bil huruf al-mad as-salasa, dengan huruf-huruf mad yang tiga. Huruf-huruf mad adalah alif sukun, ya sukun, dan wawu sukun. Itu adalah huruf mad. Ketika berharokat itu bukan mad. Seperti ya, yi, yu tidak disebut dengan huruf mad. Kapan disebut dia huruf mad? Ketika iya-nya adalah sukun. Kemudian wawu juga bukan termasuk huruf mad. Ketika berharokat, bagaimana harokatnya? Wa harokah fathah, wi harokah kasrah, wu harokah dhammah. Maka ini bukan disebut dengan huruf mad. Tapi kapan dia disebut huruf mad? Ketika dalam keadaan sukun. Wawu sukun yang tidak berharakat. Yani kulu. Nah. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Kemudian ketika ada alif sukun sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasrah, kemudian wawu sukun sebelumnya dhammah, maka ini adalah huruf mad yang menyebabkan huruf sebelumnya dibaca panjang dengan kadar dua harokat atau dua ketukan. Contohnya qala, qa-nya dibaca panjang karena ada huruf mad di depannya. Qala, ya. Kemudian qila, ini dibaca panjang karena ada ya sukun sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasrah. Qila, ya. Kemudian yaqulu, ya. Yaqulu, ya. Ini ada wawu sukun sebelumnya adalah dhammah, maka dibaca panjang. Barakallahu fikum hayakumullah. Kita melanjutkan pembahasan ini. Untuk lebih jelasnya antum bisa melihat di papan tulis, ya. Karena akan lebih jelas ketika kita mencatatnya kemudian sekaligus memberikan permisalan atau contoh. Barakallahu fikum, bisa dilihat, ya. Bisa dilihat di papan tulis, ya. Barakallahu fikum. Jadi pembahasan kita adalah kaidah bacaan mad asli
dan mad far'i. Ini pembahasan kita ya. Kaidah bacaan mad asli dan mad far'i. Sebelumnya kita telah membahas mad itu sendiri ya. Tadi contohnya saya akan kasih contoh lagi ya. Jadi huruf mad itu adalah alif sukun, bukan yang berharokat a, i, u, bukan. Bahkan tidak berharokat sebenarnya alif. Yang tidak berharokat ya sukun, sebelumnya adalah fathah. Contohnya tadi apa? Qala. Bukan dibaca qala atau bukan dibaca qala, tapi di sini ditahan dua harokat qala. Baik. Huruf kedua, huruf mad adalah huruf ya sukun. Sebelumnya adalah kasrah. Contohnya kila. Ki ada ya sukun, sebelumnya adalah kasrah. Qila dibaca dua harokat, kila, bukan dibaca kila. Kemudian yang ketiga adalah waw sukun, sebelumnya dhammah. Contohnya kulu ya. Kulu. Kulu ya. Barakallahu fikum. Perhatikan. Qala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Perhatikan. Ini contohnya ya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ wa idz qala, dan seterusnya. Sebenarnya enggak harus qala ya. Amanu ya ayyuhalladzina amanu, aminu ya, aminu. Baik, wa idz qala ya, idza ja ya. Baik, barakallahu fikum. Qila wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu ya. Wa idza qila lahum, dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza qila lahum. Wa idza qila lahum, qila lahum. Nah, qila lahum. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Di sini disebutkan qalu innama. Di sini perhatikan, qalu, nah sini. Jadi ini contohnya, wa idz qala rabbuka lil malaikah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, ya, qalu innama. Ini contoh mad, barakallahu fikum. Ini saya hapus ya contohnya. Ini saya hapus. Bisa di screenshotnya. Dan qala qila kulu ini disebut dengan mad tabi'i. Ini disebut dengan al-mad at-tabi'i. Sebutannya adalah dalam ilmu tajwid namanya al-mad at-tabi'i. Gimana sih? Al-mad
Maaf ya. Al-mad at-tabi'i. Al-mad at-tabi'i. Al-maddut tabi'i. Atau tulisannya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Gitu aja, mad tabi'i. Mad tabi'i. Harokatnya adalah 2 harokat, 2 ketukan, enggak usah panjang-panjang. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Di sini panjang, malaikah. Berarti dia ini bukan mad tabi'i. Karena mad tabi'i mikdarnya takarannya adalah 2 harokat. Wa idh qala, di sini saja. Qala rabbuka. Ini mad tabi'i namanya, yang 2 harokat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ya. Qila dibaca 2 harokat dengan takaran 2 harokat, maka suaranya yang memanjang itu alatus saut ya. Memanjangnya karena ada mad, memanjangnya suara karena ada mad dengan takaran 2 harokat, inilah yang disebut dengan mad tabi'i. Barakallahu fikum. Ini saya hapus ya. Berikutnya ya. Berikutnya ada namanya mad iwad ya, mad iwad. Maddu iwadin. Maddu iwadin, maddu iwadin. Maddu iwadin, ya, mad iwad. Atau tulisannya seperti ini. Mad iwad. Mad iwad ya. Nah, ini mad iwad, bagian dari mad tabi'i. Ini adalah mad tabi'i sebenarnya. Para ulama menyebutnya dengan mad iwad. Dengan takaran 2 harokat juga. Mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad adalah mengganti harokat tanwin yang fathah dengan alif sehingga memunculkan suara memanjang. Ya, suara memanjang ketika waqaf. Hanya ketika waqaf saja. Mengganti tanwin yang fathah ya. Jadi tanwin harokat itu kan ada harokat fathah, harokat kasroh, harokat domah. Kalau misalnya ba dibaca ba, bi, bu. Kalau ba. Kalau ta, ya. Jadi kalau ada harokatnya ta, ti, tu. Ini disebut dengan harokat. Harokat fathah, kasroh, domah. Kemudian ada fathatan atau yang 2 harokatnya. Atau tanwin. Disebut dengan tanwin. Perhatikan di sini sebelum masuk ke mad iwad ada fathatan, ada kasrotan, ada dhammatan. Ada dhammatan. Atau fathatain, kasratain, dhammatain. Silakan mau pakai istilah yang mana ya. Fathatani atau fathatain enggak apa-apa. Kasratani atau kasratain enggak ada masalah. Dhammatani atau dhammatain enggak ada masalah. Istilah ya. Tapi ketika ada huruf yang berharokat seperti ini, jadi dibaca apa? Tan. Seharusnya tadi ta. Jadi tan. Ini dibaca tin. Ini dibaca tun. Nah, mad iwad adalah mengganti huruf yang bertanwin. Bertanwinnya adalah bertanwin fathah. Yang ini. Mengganti huruf yang bertanwin. Ya. Mengganti harokat tanwin yang fathah. Ya. Mengganti harokat tanwin yang fathah
dengan alif. Nah, dengan alif, huruf alif ketika waqaf, indal waqfi, waqfi, ketika waqaf, ketika berhenti. Jadi mad iwad pembahasannya masalah ketika waqaf, bukan ketika di tengah kalimat atau di awal kalimat, tapi pembahasannya ketika di akhir kalimat atau ketika waqaf. Dan ini bagian dari mad tabi'i, ya, mad tabi'in. Perhatikan. Ini akan lebih gamblang, ya. Jadi penulisan tanwin, huruf yang berharokat itu adalah harus disertai dengan alif, khusus untuk yang fathah. Contoh tan. Ya. Kalau bawah enggak, tin, seperti ini tulisannya. Kalau dhammah dibaca tun. Baik, contohnya jim, gimana kalau jim? Jim kalau tanwin cara penulisannya begini. Jan. Jadi harus ada alifnya dalam kaidah bahasa Arab, ya. Kalau jim enggak apa-apa, jin atau jun. Baik. Contoh yang lain apa? Misalnya adalah ain. Ain. Harus ada alif. An. In. Un. Contoh yang lain mim. Harus ada alif. Jadi bukan ditulis seperti ini. Man, enggak. Tapi penulisannya adalah seperti yang di atas, yang ini. Man, min, mun. Nah, ini penulisan seperti ini merupakan kaidah bahasa Arab dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Semua yang tanwin, yang baris atas tanwin, pasti ada alifnya. Pasti ada alifnya, ya. Kecuali huruf hamzah, ya. Hamzah. Ya, huruf hamzah, an, ya, huruf hamzah, ya, ada pengecualian. Contoh ma'an, ya, enggak ada alifnya ini, ma'an, tapi dibaca ma'a, gitu kan. Penulisannya enggak ada, tapi tetap harus dibaca. Barakallahu fikum. Pembahasannya kita adalah yang baris atasnya. Baris atas saja, ya. Tan, jan, an, man. Menggantinya tanwin itu tidak berbunyi tan, jadi dibaca ta, diganti dengan alif. Ta. Ketika diganti dengan alif maka dibaca 2 harokat. Ya, 2 harokat. Sebagai contoh ini untuk mempermudah saja, ya. Innallaha kana aliman hakima. Contohnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya Innallaha kana aliman hakima. Kana aliman, perhatikan di sini. Aliman hakiman. Nah, ini akhir ayatnya. Innallaha kana aliman hakima. Perhatikan. Allah Subhanahu Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. Di sini seharusnya yang ini, perhatikan, yang ini hakiman seharusnya. Tapi karena berhenti, ketika berhenti, ya, dibaca tanwinnya ini diganti dengan alifnya saja, dihilangin harokatnya.
ketika baca ya, ketika baca. Tapi jangan dihilangin. Innallaha kana aliman hakima. Kalau berhenti. Kalau tidak berhenti, perhatikan di sini. Tetap dibaca tanwin. Innallaha kana aliman. Karena apa? Karena tidak berhenti. Pas ketika berhenti, enggak boleh baca innallaha kana alima hakima, enggak. Aliman hakima. Ya, khusus seperti. Dan dibaca 2 harokat. Dan ini termasuk bagian dari mad tabi'i, yang mad asli. Ya, termasuk bagian dari mad asli atau mad tabi'i, ya. Dibaca 2 harokat. Nah, mad iwad ini, mana mad iwad? Yang ini. Ya. Hakima, ya. Ini contohnya. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaslawna sa'ira, ya. Allah Subhanahu wa taala wa yaslawna sa'ira. Wa yaslawna sa'ira. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaslawna sa'ira, wa yaslawna sa'ira. Tidak dibaca sa'iran. Ketika berhenti sa'ira, dibaca 2 harokat. Bacaan 2 harokat, dan ini disebut dengan mad iwad, dan merupakan bagian dari mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i nama lainnya adalah mad asli, ya. Mad tabi'i nama lainnya adalah mad asli. Nah, di sini kenapa ada alif? Tadi kaidahnya setiap yang berharokatain, yang kasra, yang fathah, maka ada alif. Seperti man, han, ron, harus ada alif, ya. Barakallahu fikum hayakumullah. Semoga ini bisa dipahami, ya. Bisa dipahami. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan mad asli. Kemudian mad far'i gimana? Baik. Kita lanjut. Contohnya yang lainnya, wal yaqulu qawlan syadida. Wal yaqulu qawlan syadida. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, dan seterusnya, ya. Itu contohnya. Dan ini disebut apa? Mad iwad. Ahsantum. Barakallahu fikum. Ini saya hapus, ya. Jadi setelah pembahasan tadi itu, kita mengetahui mad itu ada 2, ya. Maddun atau mad itu ada 2. Yang pertama namanya maddun asliyun. Asliyun. Mad asli. Nama lain dari mad asli adalah apa? Maddun tabi'iyun. Tabi'iyun. Tabi'i. Nah, maddun tabi'iyun. Kalau bahasa Indonesianya adalah mad tabi'i. Baik. Ini namanya apa? Mad tabi'i. Jadi ada 2, mad tabi'i. Bentuknya adalah mad tabi'i tadi itu. Ya. Bentuknya bagaimana? Qala. Kemudian apa? Kila. Bentuknya apa lagi? Yakulu. Yakulu. Ada alif, ada ya mati, ada waw mati. Dan bentuk yang kedua mad tabi'i adalah bentuknya yang pertama yang seperti ini. Bentuknya yang kedua adalah
Bentuk yang kedua yang tadi hakiman. Hakiman. Kalau berhenti hakima. Syadidan. Syadidan. Kalau berhenti syadida. Sa'iran. Kalau berhenti sa'ira. Namanya apa? Mad. Ini namanya mad asli atau mad tabi. Khusus yang nomor 2 namanya selain dari mad asli adanya nama mad apa tadi? Mad iwad. Apa? Mad iwad. Bagus. Barakallahu fikum. Itu mad. Kemudian yang kedua, ini yang pertama nih. Yang kedua namanya maddun far'iyun. Namanya apa? Maddun far'iyun. Far'iyun. Baik, maddun far'iyun. Ini maddun far'iyun, namanya mad far'i. Mad asli, mad cabang. Mad asal, mad induk. Nah, kalau bahasa Indonesianya, mad induknya mad. Kalau ini mad far'i, cabangnya mad. Nah, ini cabang. Induknya mad ini adalah qala kila yakulu, ya. Ada alif, ada ya, ada waw sukun atau ya sukun. Adapun mad far'i asalnya dari mad asli. Ini mad far'i ini asalnya dari mad asli, ya. Asalnya dari apa? Mad ini. Asalnya dari mad asli. Mad far'i. Cabangnya, tambahannya ada tambahan. Tambahannya disebabkan 2 hal, ya. Jadi setelah ada mad, setelah ada ya sukun ini, setelah ada alif sukun, setelah ada waw sukun, ada tambahannya. Apa tambahannya? Tambahannya adalah hamzah atau huruf sukun setelahnya. Ya. Tambahannya adalah hamzah atau huruf sukun setelahnya. Baik, tentu ini belum dipahami sampai di sini. Sampai kita memberikan contohnya, ya. Jadi kenapa disebut mad far'i? Mad far'i adalah mad yang asalnya adalah mad tabi'i, tapi ada plusnya, ada tambahannya. Setelah ada mad ada hamzah. Atau kalau enggak hamzah adalah huruf yang bersukun, huruf yang tidak berharokat. Baik. Ini pembahasannya, ya. Kita akan bahas mad far'i, ya. Ini saya hapus, ya. Saya hapus semuanya, screenshot yang tadi. Semoga ini saya membahasnya tidak buru-buru, ya. Semoga. Barakallahu fikum, ya. Nanti insya Allah kita akan kasih contohnya, ya, di pertemuan berikutnya. Kita langsung ke Al-Quranul Karim, ya. Dan kita akan bedah huruf tersebut dari sisi mad. Jadi pembahasannya yang kedua adalah tadi ini mad asli, ya. Jadi mad ada 2, mad ada 2, maddun ada 2. Yang pertama asli, yang kedua apa? Far'i. Far'i. Far'iyun atau far'i. Mad far'i. Apa mad far'i tadi? Far'i, ini perhatikan nih, far'iyun, mad far'i asalnya adalah mad asli tapi ada tambahannya. Tambahannya apa? Hamzah setelah mad atau ada huruf yang sukun. Itu yang disebut dengan mad far'i. Dan bacaan mad far'i ada yang 2 harokat, apa? Dibaca dengan 2 harokat, kemudian 4 harokat, bisa 5 harokat, bisa 6 harokat. Ini mad. Adapun mad asli 2 harokat. 2 harokat saja.
Nah, ketika ada mad asli, setelahnya ada hamzah atau setelahnya ada sukun, maka dibaca bisa jadi 2 harokat, bisa jadi 4 harokat, bisa jadi 5 harokat, bisa jadi 6 harokat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Baik, sebelum masuk pembahasan ini ya, sebelum kita masuk pembahasan mad fara'i, ada beberapa hal dari mad asli, ada yang pengecualian. Perhatikan. Jadi mad asli itu kadang tidak dibaca mad jadinya, tidak dibaca panjang. Ya. Sebabnya adalah karena dia bertemu dengan alif wasal, ya. Baik, kaedahnya adalah ya, apabila ada mad, apabila ada huruf mad. Ini pengecualian, khusus untuk pengecualian. Huruf al-mad. Ada huruful maddi. Idza jaa huruful maddi, ya. Ba'dahu aliful wasal, ba'dahu aliful wasal. Huruful maddi, ya. Apa itu huruf mad? Sekali lagi, huruf mad itu apa? Alif sukun, sebelumnya fathah, iya sukun, sebelumnya kasrah, waw sukun, sebelumnya dhammah. Ini disebut dengan huruf mad. Setelahnya ada aliful wasali. Aliful wasal. Setelahnya ada aliful wasal. Apa itu alif wasal? Alif yang tidak berharokat. Jadi dalam bahasa Arab itu ada alif itu dibagi jadi 2. Namanya aliful wasli dan aliful qat'i. Apa itu Ustaz? Ya, alif wasal itu kayak sini. Enggak berharokat ya. Enggak berharokat. Tapi kalau aliful qata' namanya qat'i, kalau ada hamzahnya di atasnya atau di bawahnya atau di atasnya. Kalau ada alif seperti ini bukan alif wasal. Ya. Tapi kalau tidak ada hamzahnya namanya aliful wasal, alif wasal, ya. Dan dia tidak berharokat. Dan banyak dalam Al-Qur'an ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an alif wasal itu. Ya. Kita ulang. Mad itu tidak berlaku, ada pengecualian di sini. Kapan ada terjadi pengecualian? Mad ini tidak berlaku apabila ada huruf mad, alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, waw sebelumnya dhammah, bertemu dengan alif wasal, alif yang tidak berharokat. Maka mad tersebut gugur. Alifnya tidak dibaca, iya-nya tidak baca, wawnya tidak dibaca, jadi tidak ada 2 harokat. Gugur. Kemudian alifnya pun tidak dibaca. Contoh ya, ini saya kasih contoh. Ini saya hapus boleh? Saya hapus ya. Semoga dipahami. Ini contohnya, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ya? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu wa idza qila lahum la tufsidu, perhatikan, wa idza qila lahum la tufsidu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Perhatikan di sini. Ini saya kasih tanda saja. Di mana ada mad di sini? Ini, ya. Perhatikan. Di sini ada mad. Wa idza qila lahum la tufsidu. Ya. Di sini dibaca. Kenapa? Ya.
Karena ini adalah wawu jamak. Setelahnya ada wasal, iya. Ya, tapi bukan dalam dua kalimat. Ini dalam satu kalimat, ya. Yang kita bahas ini adalah fi. Fil ardi. Ini ada alif. Tadi kaidahnya apabila ada ya sukun, setelahnya ada alif wasal, bukan dalam satu kalimat, ya. Kalau ini satu kalimat, la tubsidu, ini dibaca panjang, ya, tetap dibaca panjang. Fi, ada fi, ya sukun adalah harfu kasrah. Kemudian ada alif, maka ya-nya gugur, alifnya gugur. Ya, ya-nya gugur, dibaca la tubsidu fil ardi. Bukan dibaca apa? La tufsidu fil ardi. Tidak dibaca panjang di sini. Fil ardi. Ya. Fil ardi. Ya. Ada huruf yang lain juga. Contohnya apa? Wa qul nadrib bi asakal hajar. Perhatikan di sini. Wa qulna, perhatikan, wa qulna ribbi asakal hajar. Perhatikan, wa qulna rib bi asaka. Baik, yang kita perhatikan di sini huruf mad, yaitu mana? Ada alif di sini. Wa qulna. Kaidahnya tadi, kalau ada alif sukun sebelumnya fathah dibaca dua harakat. Tapi ada pengecualian. Kalau setelahnya ada alif, sama seperti di sini, ada alif setelahnya dalam dua kalimat, bukan dalam satu kalimat, maka matnya gugur. Alifnya juga enggak dibaca. Jadi langsung loncat dari nun ke do. Wa qul nadrib. Wa qul tidak dibaca wa qul nadrib. Enggak. Tapi langsung ke huruf do. Wa qul nadrib bi asakal hajar. Kenapa? Karena ada mad, setelahnya ada alif wasal. Alif wasal ini seperti ini. Seperti ini. Barakallahu fikum hayakumullah. Tapi kalau misalnya ada alif biasa di sini, alif biasa, ya, maka tetap dibaca, ya. Qulu amanna contohnya, ya. Bukan alif wasal, ini contoh ini saya hapus, ya. Semoga ini enggak kepanjangan dan tidak kecepatan. Ya. Misalnya qulu amanna. Qulu aman. Qulu amana, atau di sini ada hamzah. Hamzah bukan alif. Bukan alif wasal. Qulu amanna. Ini tetap dibaca panjang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum hayakumullah. Semoga tidak kecepatan dan semoga mudah dipahami. Barakallahu fikum. Dan kita akan bahas adalah mad far'i, ya. Insyaallah ini di pertemuan akan datang rupanya, ya. Kita akan bahas mad far'i. Jadi mad far'i, jadi asalnya adalah asli karena disebabkan ada hamzah dan sukun, maka dia dibaca panjang lebih dari dua harokat. Contohnya apa? Was-samaa'i wat-thariq, ya. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Perhatikan di sini. Di sini ada mad
tapi setelahnya adalah hamzah. Yang ini. Ya. Setelahnya adalah hamzah. Saya gontongkan ini hamzah. Was-samaa. Nah, ini ada alif di sini. Ini dibaca panjang, lebih dari 2 harokat. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Jadi dibaca panjang, lebih dari 2 harokat. Ya, ini sebabnya adalah hamzah. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih detailnya. Contohnya yang dibaca yang ada sukunnya al-an atau waladhdallin ya. Waladhdallin. Ini kalau di Al-Quran biasanya ditanda gini. Nah, ada ininya. Biasanya ditandain begini. Ada mad di sini. Waladhdallin. Nah. Waladhdallin. Di sini dibaca panjang karena kenapa? Ada lam sukun tadinya. Di sini 2 lam tapi jadi idgham, ya. Lam. Ya. Waladhdallin tadi artinya dalam bahasa Arab itu kalau ada tasydid itu artinya 2. 2 lam. Bisa jadi fathah, bisa jadi fathah sukun ya. Ya. Makanya dibaca panjang. Dallin sebabnya ini adalah sukun. Ya. Sebenarnya atau alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Di sini ada ya sukun kemudian ada nun sukun. Alamin. Dibaca panjang. Kenapa? Karena bertemu dengan nun sukun. Walaupun di Al-Qur'an sebenarnya enggak sukun, tapi ketika waqaf huruf terakhir jadi sukun. Baik, ini disebut dengan mad arid lis sukun. Insyaallah nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Saya kira cukup sampai di sini dulu karena sudah kepanjangan kita membahasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik atau pertolongannya kepada kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah dari saya, semoga Allah mengampuni ana dan antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.